Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heri Widodo pada pembahasan saham syariah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menelaah tentang syarat-syarat perusahaan yang masuk ke dalam saham syariah, terus bagaimana cara mendapatkan saham, kemudian bagaimana kita bertransaksi secara syariah. Nah, pada pembahasan kali ini kita coba masuk jauh lebih dalam. Kita bahas satu persatu dengan cara yang lebih mendalam. Baik, kita langsung saja pada pokok bahasan kita. Inovasi green energy, terus teknologi tinggi, ya kan? Belum lagi pemasarannya ke seluruh dunia. Ini luar biasa susah. Jadi kalau misalnya kita bercita-cita ingin menjadi Elon, seperti Elon, ini butuh effort yang luar biasa besar. Kenapa? Karena ya itu tadi, ini berbisnis kan. Selain berbisnis, ini kan menjual mimpi, menjual sebuah impian. Belum tentu berhasil ini green energy yang dia bikin pakai baterai, sel baterai itu. Kenapa? Karena kalau saya sendiri berpandangan mobil yang dihasilkan nggak kompetitif. Dia ada kelebihannya tentang polusi, tapi dia juga punya kelemahan, yaitu kecepatannya kurang, terus dia karena nggak kedengaran membahayakan pejalan kaki dan lain sebagainya. Terus yang kedua, misalnya kita mau cari tokoh siapa lagi? Bill Gates misalnya. Dia di bidang apa? Bidang IT, jualan Microsoft Windows. Kalau teman-teman jago di bidang ini, bisa lakukan saja di bidang IT. Bikin software yang akan dibutuhkan oleh orang seluruh dunia, pasarkan, dan teman-teman bisa jadi orang terkaya di dunia. Susah atau tidak ini? Kalau saya menganggapnya sangat susah. Ini pengetahuannya tingkat tinggi ini. Kenapa? Karena IT ini orang-orangnya harus pintar-pintar ini. Kalau kita tidak dianugerahi kecerdasan yang luar biasa, sangat susah itu bahasa pemrograman itu, bikin bikin sebuah software itu luar biasa susah. Kalau saya sendiri menganggap ini di luar jangkauan. Atau siapa? Misalnya tokoh berikutnya, Mark Zuckerberg, orang yang luar biasa di bidang sosial media Facebook. Nah, silahkan saja tiru cara beliau ini, bagaimana cara menghasilkan uang dengan sosial media. Ini kan ada hubungannya sama website dan ada hubungannya sama periklanan kan. Mereka dapat uang dari mana? Mereka dapat uang dari iklan, ya kan. Nah, kalau bisa teman-teman lakukan di bidang ini, lakukan saja. Karena ini ada, kalau saya sendiri, ada tingkat kesulitan yang tinggi. Karena kita harus menguasai bidang IT pertama ya. Terus kedua, website. Ini ada hubungan sama search engine optimization, pada SEO. SEO ini luar biasa. Dia perang antar robot seluruh dunia. Orang-orang pintar, orang-orang jenius, dia create bagaimana untuk menciptakan sebuah traffic. Nah, ini luar biasa ini. Kalau saya sendiri ini di luar jangkauan untuk menjadi orang sekaya Mark misalnya. Sehingga impian kalau menurut saya ini luar biasa. Tapi bisa nggak jadi kayak? Bisa. Silahkan ditiru kalau kita punya kemampuan. Kemudian siapa lagi orang hebat? Bernard Arnault misalnya. Ya boleh saja, ini bidang fashion. Kalau kita punya passion di bidang adibusana, pakaian, ya kita lakukan. Ini sudah membuktikan bahwa bisa menjadi orang terkaya di dunia di bidang model. Dia punya mode yang terbaik ya kan, Louis Vuitton. Ya silahkan saja. Kemudian orang terkaya berikutnya, Larry Page dan Sergey Brin. Ini mereka di bidang IT juga, teknologi. Mereka ciptakan mesin pencari terbaik di dunia, Google. Bagaimana cara dia dapat uang? Dari iklan lagi. Kebanyakan kalau misalnya IT di bidang website, itu mereka dapat uangnya memang dari iklan. Dari orang-orang yang ingin menjual produknya melalui sistem jaringan internet, website, dan lain sebagainya, karena menggunakan SEO, search engine optimization. Ini bahasa tingkat tinggi, luar biasa, membutuhkan kerja yang sangat keras ya, menciptakan sebuah mesin pencari gratis, orang bisa menggunakan. Kemudian kalau misalnya ada orang yang mau diiklankan, bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Luar biasa semua. Nah, ada lagi, kalau mau jadi orang kaya,
Ini kalau saya ngelihat ya, memang tidak mudah sebenarnya, tapi relatif bisa bisa saya jangkau. Apa? Saham. Siapa? Investor saham. Ini orang terkaya di dunia juga, namanya Warren Buffett. Investor paling sukses di dunia. Caranya apa? Dia ya jual beli saham, dia investasi saham. Dia bisa kaya dari itu. Lah, saya kemudian melihat saham di Indonesia, saya juga bisa melakukan hal itu. Tinggal tiru saja caranya. Mudah. Kita tinggal buat membership di sebuah institusi keuangan, terus kita taruh uang kita di sana, kita beli perusahaan, terus kita lihat perusahaan itu makin lama makin maju, kemudian harganya naik, nah investasi saya juga semakin tinggi. Kan mudah sekali. Saya nggak ngapa-ngapain, saya hanya melakukan analisa terhadap sebuah perusahaan. Dia menghasilkan laba atau tidak. Karena namanya perusahaan kan memang dia akan terus hidup dengan perputaran bisnisnya. Kalau dia punya laba, maka dia akan jalan terus kan, labanya makin bagus, bisa untuk produksi, bisa bayar karyawan, bisa operasional. Secara logika seperti itu kan. Kalau misalnya dia perusahaan bagus, ya otomatis akan survive, akan harganya makin lama makin mahal. Seperti tadi yang kita cerita tentang inflasi tadi, sesuatu barang itu makin lama harganya makin mahal karena dia terapresiasi gitu. Kira-kira seperti itu. Maka saham bagi saya lebih mudah untuk dicerna, lebih bisa ditiru kalau kita ingin menjadi orang terkaya di dunia. Kira-kira itu kalau cita-cita kita adalah sektor keuangan. Jadi kira-kira seperti itu. Kenapa kok investasi di saham sangat menarik? Karena memang sudah dibuktikan bahwa ini bisa mewujudkan cita-cita finansial kita. Apa? Misalnya kita pengen kebebasan finansial, dengan begitu kita punya kebebasan waktu. Nah itu saham sangat mudah karena hanya beli terus tinggalkan, diam kan, kita bisa berkebun, bisa ngerjakan hal yang lain tanpa memikirkan ini. Ya kita tetap akan memantau ya kan, cuma kan waktunya bisa lama, bisa tiap 3 bulan sekali ketika laporan keuangan keluar, misalnya 3 bulan sekali kita kaji ada apakah di perusahaan yang kita miliki ini gitu. Kalau misalnya perusahaan itu labanya bertambah, kita senang. Kalau misalnya labanya dia malah merugi gitu, apa yang terjadi, kita pelajari kan, berbahayakah bagi perusahaan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu bekerjanya. Relatif lebih mudah dijangkau dengan dengan kendaraan seperti ini untuk menjadi orang paling kaya di dunia dengan saham. Seperti saya sebutkan tadi, ada beberapa orang paling kaya di dunia. Cara-cara mereka meraih kekayaan tinggal kita tiru saja, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan karakter kita. Jadi kira-kira begitu penggambaran saya pada kesempatan kali ini tentang saham syariah. Jadi pembahasan awal lebih mendalam, kenapa kok yang dipilih adalah investasi di bidang saham. Kira-kira demikian materi dari saya cukupkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.